Pernah nggak ngerawat orang yang demam tinggi, terus tiba-tiba demamnya turun drastis dan kita langsung lega? Nah, hati-hati. Kalau itu demam berdarah, momen lega itu justru bisa jadi awal dari bahaya yang sebenarnya. Yuk kita kupas tuntas kenapa bisa begitu. Oke, kita langsung aja ya bahas pertanyaan utamanya. Kenapa sih demam yang turun malah jadi tanda paling bahaya dari DBD? Ini penting banget loh buat kita pahami, apalagi kita tinggal di negara tropis. Nah, sebelum kita jawab itu, kita harus kenalan dulu sama musuh kita ini. Siapa lagi kalau bukan virus dengue? Yap, virus ini dibawa sama nyamuk yang sering banget kita lihat di sekitar rumah kita kan? Tapi ternyata virus dengue itu nggak cuma satu jenis. Dan disinilah ceritanya jadi rumit. Jadi ada 4 saudara virus dengue. Atau istilah medisnya 4 serotipe. Ada DENV 1, 2, 3, dan 4. Kenapa ini penting? Karena perbedaan inilah yang jadi kunci kenapa kena DBD untuk kedua kalinya bisa jauh lebih bahaya. Nah, ini bagian yang menarik banget. Cara tubuh kita ngelawan virus pas pertama kali kena, itu beda banget sama pas kita kena lagi, tapi dengan saudara virus yang lain. Beda serotipe, beda cerita. Jadi gini, kalau kita udah pernah kena DIV1 misalnya, tubuh kita bakal kebal seumur hidup. Tapi cuma sama DIV1 itu aja, bukan sama DIV2, 3, atau 4. Malah, kalau kita kena lagi sama tipe yang beda, reaksi tubuh kita bisa lebih heboh dan bikin penyakitnya jadi lebih parah. Rumit kan? Oke, jadi intinya adalah kita harus paham alur cerita dari penyakit ini. Perjalanannya itu jelas banget, ada 3 fase. Anggap aja timeline ini peta perjalanan kita ya. Kita bakal lihat apa aja yang terjadi di dalam tubuh dari hari pertama sampai sembuh. Kita mulai dari fase demam. Nah, fase pertama ini yang paling kita kenal. Demam tinggi. Rasanya emang parah banget, tapi ini baru permulaan. Gejalanya tuh nggak main-main. Demamnya bisa langsung tinggi, sampai 40 derajat. Sakit kepala parah, nyeri di belakang mata, terus badan rasanya kayak remuk, makanya kan sering disebut demam tulang. Pokoknya rasanya kayak flu paling parah yang pernah kita alamin. Dan disinilah kita masuk ke bagian yang paling menipu, sekaligus paling berbahaya, dari demam berdarah. Ini dia jawabannya. Demamnya turun, kita ngerasa mendingan, tapi justru bahayanya baru aja mulai. Loh kok bisa? Penyebabnya adalah satu proses yang namanya perembesan plasma. Coba bayangin selang air yang tiba-tiba ada banyak bocoran-bocoran kecil. Nah, kira-kira gitu yang terjadi sama pembuluh darah kita. Cairan darah atau plasma itu merembes keluar. Kebocoran di dalam tubuh inilah yang jadi biang kerok dari DBD yang parah. Tolong perhatikan baik-baik tanda-tanda ini. Kalau muncul nyeri perut hebat, muntah-muntah terus, sampai ada pendarahan, apalagi kalau ini semua muncul pas demamnya lagi turun. Itu bukan tanda sembuh, itu alarm darurat. Artinya harus segera cari bantuan medis. Oke, kalau fase kritis yang tadi itu bisa kita lewati dengan penanganan yang tepat, barulah tubuh kita masuk ke fase terakhir, pemulihan. Nah, kalau tanda-tanda ini yang muncul, baru kita boleh benar-benar lega. Nafsu makan mulai balik, badan rasanya lebih enakan, hasil lab juga membaik. Ini sinyalnya bahaya udah lewat dan tubuh kita lagi dalam proses perbaikan. Terus gimana sih dokter dan tim medis bisa tahu pasien ini lagi di fase mana? Gimana cara mereka memantau proses yang naik turun ini? Jawabannya ada di tes lab. Ada beberapa penanda penting. Misalnya, tes NS1 itu buat deteksi di awal-awal. Tapi yang paling dipantau di fase kritis itu adalah hematokrit dan trombosit. Kalau hematokrit atau kekentalan darah naik dan trombosit turun drastis, itu tandanya lagi di fase kritis. Makanya pengobatan utama DBD itu bukan obat buat virusnya, tapi perawatan suportif. Artinya menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nggak boleh dehidrasi, tapi juga nggak boleh kelebihan cairan. Ini butuh keahlian khusus, makanya pasien DBD seringkali harus dirawat di rumah sakit. Dan pasien juga nggak bisa langsung pulang cuma karena ngerasa enakan. Ada checklistnya dari dokter. Demam harus udah hilang tanpa obat, nafsu makan balik, kondisi kelihatan membaik, dan yang paling penting, trombositnya udah mulai naik lagi. Baru setelah itu dianggap aman untuk pulang. Jadi, kalau ada satu hal yang harus kita ingat dari pembahasan ini dia. Demam turun pada kasus demam berdarah itu bukan berarti pasti sembuh. Malah bisa jadi itu adalah lonceng tanda bahaya buat masuk ke fase paling kritis. Jangan pernah terkecoh. Oke, sekarang kita semua udah tahu tanda-tandanya. Ini adalah bekal penting buat melindungi diri kita dan keluarga. Tapi tahu aja nggak cukup kan? Pertanyaan selanjutnya adalah,
Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama di lingkungan kita supaya nggak ada lagi yang kena jebakan demam berdarah ini? Yuk, kita pikirkan.